Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan pengalaman hidup saya, mengapa Tuhan melarang, tidak berkenan, orang Kristen menduakan Tuhan, mencari pertolongan selain kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburuan. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Mengapa Tuhan cemburu? Karena Tuhan sungguh maha kasih. Telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan memberikan semua kebutuhan untuk kehidupan manusia. Sehingga manusia hanya boleh menyembah Tuhan, hanya boleh meminta pertolongan Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa yang layak patut disembah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan tahu ketika manusia meminta pertolongan, mencari bantuan selain kepada Tuhan, misalnya meminta pertolongan agar mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, juga kemudian mendapatkan kemudahan di dalam usahanya, penglaris, atau juga untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, untuk mendapatkan karisma melalui pertolongan yang bukan dari Tuhan, itu akan membuat manusia justru menderita. Memang kuasa gelap bisa seperti menyerupai malaikat terang, memberikan dengan instan, dengan mudah segala keperluan manusia, memberikan kekayaan dengan mudah, memberikan kedudukan jabatan dengan mudah, bisa memberikan penglaris, kemudahan di dalam usaha, sehingga usahanya berhasil laris, bisa memberikan karisma. Tetapi semua yang bukan dari Tuhan, dari kuasa gelap, itu akan membuat manusia menderita. Dan bukan hanya manusia yang meminta pertolongannya, tetapi juga akan membuat menderita anak keturunannya. Mengapa demikian? Karena kuasa gelap ketika memberikan apa yang diminta oleh manusia, itu ada perjanjian-perjanjiannya. Jadi tidak gratis, saudara-saudaraku. Itu yang perlu saya pesankan, saya ingatkan kepada saudara-saudaraku. Jadi ketika kita minta pertolongan yang bukan dari Tuhan, melalui kita pergi ke tempat-tempat keramat, juga orang-orang yang bisa membantu, maka ketika kita meminta bantuan tersebut, sebenarnya sudah ada ikatan perjanjian yang mengikat. Tidak gratis, dan akan ada tumbal. Jadi, ketika saudara-saudaraku meminta bantuan pertolongan yang bukan dari Tuhan, misalnya kekayaan, kita bisa menjadi kaya, tetapi sebenarnya kekayaan itu mengambil haknya dari anak keturunannya, anak cucu, dan seterusnya. Demikian pula ketika kita mendapatkan kekuasaan, sebenarnya itu mengambil hak dari anak cucu dan keturunannya. Dan itu bisa menjadi kutuk bukan hanya bagi orang yang meminta, tetapi juga bagi anak keturunannya sampai 4 keturunan. Jadi saudara-saudaraku, konsekuensi ketika kita menduakan Tuhan, kita meminta pertolongan yang bukan dari Tuhan, berarti dari kuasa yang bukan dari Tuhan, berarti bukan kuasa terang, dan itu berarti adalah kuasa gelap. Kita meminta pertolongan dari kuasa gelap. Kuasa gelap adalah roh-roh jahat yang bukan roh terang, roh dari Tuhan yang memberikan berkat, tapi akan memberikan kutuk di dalam kehidupan saudara dan anak keturunannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
bagi saudara-saudaraku yang saat ini bertahan, belum menduakan Tuhan, belum meminta pertolongan dari kuasa gelap, maka saya pesankan, pertahankan. Seberapapun hidup saudara, berimanlah kepada Tuhan. Dengan hati yang bersih, hati yang tulus, yang kudus dan suci. Percayalah, Tuhan akan memberikan berkat bagi saudara-saudaraku. Jangan putus asa, jangan menyerah oleh keadaan. Karena ketika saudara-saudaraku kemudian menyerah, dan kemudian meminta pertolongan yang bukan dari Tuhan, justru disitulah akan mulai kehidupan yang semakin tidak baik. Akan membuat saudaraku menderita, juga anak keturunan saudara-saudaraku. Bagi saudara-saudaraku yang pernah terlibat di dalam okultisme, meminta pertolongan dari kuasa gelap, dari roh-roh jahat, maka segera balik, mohon ampun dan bertobat kepada Tuhan dengan sungguh hati, dan kemudian hidup taat dan setia, hidup kudus, hidup suci di dalam Tuhan. Dengan berbalik, maka Tuhan berkenan mengampuni dan akan membersihkan hidup kita dan akan memulai memberikan berkat kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi kami berpesan kepada saudara-saudaraku dan saya, jangan sampai menduakan Tuhan. Jangan sampai menyembah ilah lain. Jangan sampai meminta pertolongan yang bukan dari Tuhan. Karena itu akan membuat penderitaan bagi saudara dan anak keturunan, juga akan menjadi kutuk bagi saudara dan anak keturunan. Dan marilah kita sungguh-sungguh saat ini kita mulai hidup dalam Tuhan yang sungguh. Kita mulai hidup yang totalitas, hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Jangan sampai hidup kita suam-suam kuku, setengah-setengah, saudara-saudaraku. Karena ketika hidup kita abu-abu, suam-suam kuku, setengah-setengah, juga sama saja. Hidup kita akan menderita. Marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, taat dan setia, hidup kudus. Karena ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan sudah berjanji akan memberikan damai sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita akan hidup penuh sukacita, penuh syukur, dan hidup kita bahagia. Mari kita buktikan dengan terlebih dulu kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.